Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan karena kami selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mau hidup dalam ketaatan, dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Saya akan membawakan dalam Mazmur 91 ayat yang ke 14. Di sana dikatakan, because he loves me, sebab dia mengasihi aku, I will rescue him. Aku akan menolong dia. Oh, acknowledges my name. Karena dia mengenal namaku. I will protect him. Aku akan melindungi dia. Puji nama Tuhan. Jadi janji Allah jelas. Because he loves me, I will rescue him. Pertanyaan saya adalah, apakah kita sedang mengasihi Tuhan? Apakah kita betul-betul jatuh cinta kepada Tuhan? Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar lip service. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendaknya. Orang yang melakukan apa yang diperintahkannya. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dia harus menjaga perintahnya. Dia harus melakukan perintahnya di dalam kehidupannya. Supaya apa? Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan melalui kehidupannya. Semoga kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Dengan hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kasihnya. Terpujilah Tuhan. Jadi jaminan Tuhan bagi kita adalah bahwa ketika kita dia akan menolong, dia akan melindungi kita. Tema kita adalah, yang mau saya sampaikan adalah, terima pertolongan Tuhan karena kita mengasihi. Terima pertolongan Tuhan karena kita mengasihi. Jadi kita akan menerima segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kalau kita dikatakan mengasihi. Karena ini janji Tuhan. Bukan saya yang mengatakan, tapi janji Tuhan. Dan itu sebabnya kita penting mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan benar dalam hidup kita. Bagaimana saya katakan tadi, dia melakukan kehendaknya, menyimpan firman Allah itu dalam hidup kita. Tidak ada sandiwara, tidak ada kemunafikan, tidak ada niat-niat terselubung, tapi dengan tulus mengasihi Tuhan dan dengan tulus mencintai Tuhan dalam segenap hatinya, dengan tulus melakukan kehendak Tuhan, bukan karena terpaksa atau dipaksa, melainkan karena betul-betul mengasihi Tuhan. Jadi kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Kita akan mendapatkan yang baik dari Tuhan. Kita akan mendapatkan segala kuasa Tuhan.
Yang kedua dikatakan, because of all he acknowledged my name. Karena dia mengenal namaku. Ada 3 hal, dan aku akan melindunginya. Ada 3 hal yang mau saya katakan, bahwa Tuhan itu adalah omnipresent. Jadi kalau dia Allah yang omnipresent, dia hadir. Ketika engkau susah, jangan berkata aku sendiri. Tidak, dia hadir di tengah-tengah persoalan. Dia hadir di tengah-tengah kesesakan. Karena dia Allah yang maha hadir. Ketika engkau berdoa, dia hadir. Ketika engkau berjalan, dia hadir bersama dengan engkau. Ketika saya mengendarai kendaraan ini, dia hadir bersama dengan saya. Jadi saya tidak pernah merasa saya sendiri berjalan. Makanya setiap kali orang bertanya kepada saya, siapa temanmu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu saya pastikan bahwa dia menyertai saya. Karena saya bangga mendapatkan perlindungan, perjagaan daripada Tuhan. Dan itu sebabnya ketika kita berdoa, kita sadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha hadir. Jadi jangan kita main-main. Banyak orang kan di gereja mendengarkan Tuhan, firman Tuhan, main-main, berdoa main-main, dan dalam hidup bermain-main. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan itu hadir, karena dia tidak mengenali kehadiran yang maha kuasa itu. Yang kedua, Tuhan itu omniscience. Jadi Tuhan itu maha tahu. Jadi kalau dia maha tahu, dia tahu apa yang menjadi pergumulan. Dia tahu kesulitanmu, dia tahu masalahmu, dia tahu persoalanmu. Dia tahu engkau sedang tertimpa hutang yang banyak karena engkau bangkrut, karena salah mengelola dalam keuangan. Bukan keinginanmu, tapi ada orang-orang yang memanfaatkan engkau. Jadi engkau hancur-hancuran. Tapi ingat bahwa Tuhan maha tahu situasi. Dan ketika Tuhan maha tahu situasimu, apa yang kau lakukan? Kasih dia, berseru kepada dia, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan segala kebaikan dan kuasanya dalam hidup. Kalau kita sebagai orang percaya mengandalkan Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Dan karena dia maha kuasa, tidak perlu kita bersandiwara lagi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi, tidak ada yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dia maha tahu. Tetapi bukan karena dia maha tahu, ya kita tidak perlu mengungkapkan isi hati kita. Karena dia maha tahu, kita tidak perlu mengungkapkan segala keinginan kita. Dia kan sudah maha tahu. Dia rindu mendengarkan suaramu. Dia rindu mendengarkan yang engkau mau nyatakan kepada dia. Bukan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, bukan. Tapi itulah Tuhan. Rindu terus mendengarkan suara anak-anaknya. Makanya saya katakan, mari kita bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dalam firman Allah, seperti saya katakan, tinggal dalam dia, lalu firman-Nya tinggal dalam kita. Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada banyak orang tidak mau intim dengan Tuhan, karena kalau mau intim dengan Tuhan, dia harus melakukan kehendak-Nya dengan benar. Dia harus melakukan kehendak Bapa, dan dia harus turut apa yang dikatakan oleh Allah. Karena dia pikir, nanti saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, kalau tidak boleh sana, tidak boleh. Tapi saya mau katakan, Tuhan maha tahu, dan Tuhan mengasihimu untuk engkau menikmati segala kasih-Nya, menikmati segala pertolongan-Nya, menikmati segala perlindungan-Nya. Dan yang ketiga, karena dia mengenal namaku, yang ketiga yang tak kalah pentingnya yang kita harus tahu, bahwa omnipotent, Allah itu maha kuasa. Terlalu kecil masalah, terlalu kecil segala keadaan persoalan kehidupanmu. Kalau saja engkau mengenali Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang luar biasa itu. Jadi biarkan Tuhan menyatakan kekuatan, biarkan Tuhan menyatakan kuat kuasanya. Pertanyaan saya,
Berserukah kita kepada Tuhan? Kita kasihkah Tuhan? Karena Tuhan yang Maha Kuasa, kalau engkau kenal namanya, yang Tuhan yang Maha Kuasa itu, saya yakin engkau tidak akan pernah lagi meragukan. Saya ingat bagaimana awal-awal saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pada waktu itu saya pikir Tuhan itu tidak Maha Kuasa, ya, dan tidak mungkin bisa menjawab doa saya. Ketika saya katakan, Tuhan, saya menyerahlah. Setelah 2 tahun Tuhan panggil, saya menolak panggilan itu, dan saya berkata, Tuhan, saya perlu sponsor, ya, jangan dari Kalimantan, jangan dari Jawa, jangan dari Sumatera, karena ada keluarga di Kalimantan, ada keluarga di Sumatera. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya katakan, saya kasih tempo Tuhan 3 hari. Jadi tanggal 7 sampai dengan 10. Saya sudah senyum-senyum kepada Tuhan. Yang penting Tuhan, saya sudah berkata kalau saya akan mengikuti Tuhan, melakukan apa yang Kau perintahkan. Tetapi kalau Tuhan tidak jawab saya punya doa, ya goodbye sayonara. Lalu apa yang terjadi? Tanggal 7 itu saya doakan, dan saya sudah senyum-senyum. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjawab doa saya? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Enggak mungkin lah. Tetapi apa yang terjadi? Tanggal 8 Tuhan jawab. Tuhan kirim dari Jember untuk menjawab, merealisasikan doa saya. Dan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya kita menikmati segala kebaikan Tuhan dan menikmati segala pertolongan Tuhan. Sini aja. Dan biar kita menikmati segala kuasanya. Dan saya mau katakan kepada kita, biar kita terus percaya kepada Tuhan. Apapun persoalanmu di hari ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah abai terhadap engkau. Apapun masalahmu, Tuhan tidak pernah abai terhadap engkau, selama engkau mau mempercayai Dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang menyelesaikan masalahmu dan masalah setiap orang yang datang kepadanya. Ingat, Tuhan itu sangat luar biasa. Dan kalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami mengasihi Tuhan, sehingga pertolongan itu datang bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, dan yang sakit dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka keluar, dan oleh biluris Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, dan yang sakit dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka keluar, dan oleh biluris Engkau sembuh. Dan yang mereka mengalami persoalan, juga Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap.